Pri, udah kasih makan semua, Pri? Udah, Yang bener ngasih makannya biar gendut-gendut tuh kambing. itu ada bentar lagi ya. Angon kalau perlu, Pri. Pri, ini sebenarnya kambing atau domba, Pri? Ini kambing. Yang bener. Apaan coba ciri-cirinya kalau ini kambing? Kambing bunyinya embe ya. Semua juga bunyinya bedul. Halo, assalamualaikum teman Panji, salam lestari. Ini Panji lagi sama Alfri, kita lagi ngasih makan domba. Domba, men. Iya, bukan kambing. Kambing, domba. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara domba dan juga kambing. Nah, di episode kali ini, Panji bakal ngejelasin nih perbedaannya nih antara si domba ini sama kambing, teman Panji. Ayo, kalau kambing apa ciri-cirinya, Pri? Kambing berjenggot. Hah? Jenggot. Jenggot, ya betul. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Terus kupingnya panjang. Agak, semua juga punya. Salah udah agak bener ya. Teman Panji, kalau kambing itu adalah hewan yang memiliki kening lebih lonjong ya daripada domba. Kemudian mereka juga bulu atau rambutnya itu cenderung lebih kasar dan lurus ke bawah. Nah, sedangkan domba ini kan kalian bisa lihat ya, dia keriting ikal kayak Panji ini, kayak rambut Panji kayak gini. Terus dia jidatnya tuh kecil gitu loh teman Panji. Kalau suaranya sih sama-sama aja, mbeh gitu ya kayak gitu. Tapi intinya ada banyak perbedaan antara si kambing dan juga domba. Nah, walaupun hampir mirip tapi mereka beda, teman Panji. Nama latinnya kambing sendiri adalah Copra hirpus. Oke deh, biar kalian nggak penasaran, Panji udah rangkum ya macam-macam tentang kambing dan kalian harus tahu detailnya biar kalian makin kenal. Kambing keluar. Ini dia kambing kacang teman Panji. Entah dari mana asalnya pemberian nama ini, yang pasti kambing kacang merupakan kambing pertama yang berhasil dikembangkan sebagai kambing lokal asli Indonesia loh. Sejumlah peternak menilai pemberian nama kambing kacang dikarenakan tubuhnya yang kecil seperti kacang-kacangan. Gitu ya? Ah, sudahlah, Panji belum bisa menemukan jawaban yang ilmiah deh. Menurut peternak, kambing kacang memiliki daya adaptasi lingkungan yang cukup tinggi loh. Daya reproduksi kambing kacang yang sangat baik dan merupakan jenis kambing potong yang banyak diambil dagingnya. Wah, berbeda posturnya dengan kambing kacang. Kambing etawa atau disebut sebagai kambing jamnapari mempunyai kaki yang jenjang dan postur tubuh yang mantap ya teman Panji. Etawa merupakan jenis kambing unggul yang tidak hanya sebagai penghasil daging teman Panji. Iya, kalian sudah tahu dong kalau kambing ini juga menghasilkan susu yang baik bagi kesehatan. Awalnya kambing ini berasal dari daerah India. Oh, pantas posturnya besar ya. Eits, kambing etawa yang sekarang tersebar di Indonesia sudah hasil dari kawin silang, sehingga dapat memperbaiki keturunan dan kualitas kambing lokal yang ada di Indonesia. Kambing Jawa Randu, nama yang kurang familiar ya. Kalau saya sebut Bligon atau Gumbolom Koplo, teman Panji sudah tahu belum? Atau Kacukan? Duh, kalau belum tahu juga, ya udah deh. Nih saya jelasin aja ya. Jawa Randu merupakan kambing hasil silangan antara kambing peranakan etawa dengan kambing kacang. Gitu teman Panji. Kambing Jawa Randu ini biasanya digunakan masyarakat untuk dimanfaatkan produksi susunya. Hasil perahan susu kambing Jawa Randu ini dapat mencapai 1,5 liter per harinya. Wih, banyak ya. Tahu nggak teman Panji, susu mereka akan lebih subur dan lebih berkualitas lagi kalau setiap pagi mereka diperdengarkan lagu klasik loh. Hehehe.
yang terakhir nih ya, kambing yang banyak tersebar di peternakan Indonesia yaitu kambing bur. Bur merupakan kambing yang berasal dari Semenanjung Cape, Afrika Selatan teman Panji. Jenis kambing ini banyak diternakan untuk diambil dagingnya, serta merupakan tipe kambing pedaging terbaik. Selain itu, kambing ini juga dikenal dengan pertumbuhannya yang cukup singkat. Nah, teman-teman, jadi domba ini adalah keluarga Bovidae dan ciri-ciri fisiknya adalah ya mereka tetap rata-rata memiliki warna putih walau beberapa ada yang berwarna hitam atau kecoklatan. Nah, udah gitu mereka ini cenderung lebih pendek daripada kambing postur badannya. Nah, udah gitu mereka itu punya bulu ya atau rambut yang tebal dan gomplok biasanya. Udah gitu keriting. Nah, domba sendiri juga banyak sekali spesies atau jenisnya. Nah, ciri-ciri lain yang membedakan si kambing dan domba itu adalah bagian perut yang lebih membuncit daripada kambing kalau si domba ini. Oke, kalau gitu gini aja Pih, biar nggak salah. Apri, Panji, dan teman-teman lain harus lihat nih rangkuman yang udah Panji bikin di video kali ini. Nih, di video di sini. Oke? Domba Garut. Pasti teman Panji udah tahu dong, jenis domba yang satu ini merupakan domba unggulan yang terkenal di Indonesia. Nanti Panji kenalin lebih lanjut ya. Dua, domba Texel Wonosobo. Nah, ini adalah dombos atau domba Texel Wonosobo. Dombos ini memiliki ciri khas yang mudah dibedakan, yakni memiliki bulu yang lebat, keriting, dan juga halus. Tiga, domba ekor tipis, domba gembel. Domba ini dikenal sebagai domba lokal asli Indonesia dan sering disebut oleh masyarakat sebagai domba gembel. Perkembangan domba ini cukup pesat dan awalnya hanya berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kini sudah berkembang di seluruh Indonesia. Yang keempat ada domba ekor gemuk, domba gibas. Sama halnya dengan domba ekor tipis, domba ekor gemuk ini juga dikenal dengan ekornya yang memiliki ukuran relatif besar dan gemuk. Domba ekor gemuk ini banyak ditemukan di area Jawa Timur, Madura, Sulawesi, NTB, dan Lombok. Domba jenis ini dapat beradaptasi dan tumbuh dengan baik di daerah beriklim kering. Terakhir ya teman-teman, jenis domba batur atau disebut sebagai dombas ini merupakan domba hasil persilangan antara domba lokal, ekor tipis atau gembel dengan domba subflok dan domba Texel. Nah, kalau tadi kita udah bahas detail mengenai perbedaan antara si domba dan kambing. Nah, sekarang Panji mau tepati janji Panji karena Panji ingin membahas mengenai si domba Garut atau domba kebanggaan masyarakat atau warga Jawa Barat. Nah, domba ini sendiri emang keren banget teman Panji, di mana si pemiliknya itu akan sangat merawat dengan baik domba jenis ini, mengingat domba ini biasanya akan diadukan. Nah, tapi tar dulu, bukan diaduin buat judi teman Panji, tapi ini biasanya diaduin di pagelaran seni dan budaya. Jadi memang sudah jadi tradisinya masyarakat di Jawa Barat. Nah, selain itu juga biasanya ada pentas atau kontes untuk domba Garut ini. Jadi pentas atau kontesnya itu biasanya lebih ke kekerenannya. Buat teman-teman yang emang penasaran mengenai si domba Garut ini, Panji udah siapin detailnya di sini nih. Waduh. Aduh. Pusing kepala ini lihat adu domba ini. Tapi seru juga sih. Jangan ditiru ya teman Panji. Adegan ini hanya dilakukan oleh ahli yang bukan sembarangan, melainkan domba ahli. Iya, bukan hanya manusia saja yang ada profesinya sebagai petarung. Domba juga ada teman Panji. Dan ini hanya dimiliki oleh domba Garut.
Dari banyaknya ragam kambing dan domba di Indonesia, domba Garut punya ciri khas dan keunggulan. Kegagahan domba saat berlaga di arena adu ini menjadikan hewan ini sebagai salah satu ikon kota Garut. Untuk mendapatkan juara saat beradu domba, tidak hanya dari kekuatannya saja loh teman Panji. Faktor keberanian, gaya dan seni, termasuk teknik pukulan menjadi hal penting yang dinilai juri. Postur tubuh, kondisi, dan gagahnya domba juga masuk dalam penilaian. Saking ahlinya nih ya, domba Garut sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Peternakan pada tahun 2011. Widih, hebat ya. Iya dong, seni ketangkasan domba Garut dengan keunggulannya ini memang pantas diakui sebagai budaya bangsa. Di sini nih, salah satu tempat domba Garut digembleng, namanya Padepokan Jenderal. Padepokan ini hanya satu dari sekian banyak perkumpulan peternak sekaligus pelatih domba Garut, binaan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Lokasi Padepokan Jenderal berada di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namanya juga Jenderal, pantas saja kalau Padepokan ini pernah memenangkan kontes ketangkasan domba Garut Piala Presiden belum lama ini. Nah, karena dombanya domba tadi, domba ekor tipis atau domba gembel kan, yang dipijitin lu tuannya, beda sama Garut, Pi. Kalau domba Garut, Kalau Garut, lu yang mijitin dombanya. Iya, Pri. Jadi beda sama domba gembel atau domba ekor tipis ini, domba lokal ini. Domba Garut itu lebih istimewa karena emang dia itu perawatannya lebih khusus, teman Panji. Jadi kalau misalkan domba gembel ini mau jilatin Alpri, nggak mau tuh domba Garut kayak gitu. Ini domba Garut itu vitaminnya itu lebih, nggak cuma dikasih makan rumput kayak gini. Jadi ada beberapa jamu yang emang dikasihin khusus itu buat domba Garut, Pri. vitamin juga. Iya, bahkan lu yang rawatnya itu harus mijitin tuh domba tiap hari biar dombanya nggak pegel-pegel. Punyanya juga. Yes, bukan lu yang dipijitin domba, tapi domba yang lu pijitin. Bahkan saking istimewanya ini domba itu harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Teman Panji, ya udah kita langsung lihat di sini aja lah detailnya. Betul kata Panji tuh, Pri. Domba Garut bahkan diperlakukan khusus seminggu sekali dalam perawatannya. Kalau Alpri jarang mandi, domba Garut sebaliknya justru lebih rajin dimandiin. Setelah dimandikan, bulu yang lebat dicukur tipis dari mulai kaki hingga ke badan. Sedangkan pada bagian punggung dan bawah leher dibiarkan panjang sehingga menyerupai penampilan seekor singa. Wih, iya bener ya teman Panji. Jadi sangar dengan surai ala raja hutan gitu. Belum selesai dong perawatannya teman Panji. Domba Garut juga rutin nih dipedikur. Jadi kuku keempat kaki domba Garut selalu rapi. Tidak hanya dibuat ganteng, domba Garut juga menjalani perawatan dengan teknik pijat agar bisa tampil prima. Duh, enak bener ya teman Panji. Dan seperti teman Panji yang biasa minum jamu agar lebih fit, domba Garut diberikan racikan minuman sehat berupa racikan jamu rahasia, susu murni, dan vitamin. Domba-domba yang sering menjadi juara dalam kontes memiliki daya jual yang tinggi loh, yaitu mulai dari 80 juta hingga 150 juta rupiah. Wow, sama dengan harga mobil baru ya teman Panji.
Domba Garut untuk adu ketangkasan ini hanya bisa didapat di Padepokan Domba Garut, seperti Padepokan Jenderal itu tuh. Ya ada sih peternak yang membeli bibit domba Garut di pasar hewan, salah satunya di Andir, Kecamatan Bayongbong. Di sini banyak bibit domba Garut yang dijual untuk disiapkan sebagai domba tangkas nantinya. Harganya bervariatif, mulai 4 juta rupiah per ekor. Kalau dekat Idul Adha sih, jangan harap dapat harga segitu ya. Gila banget itu domba ya. Harganya mahal, ribet. Nggak juga Pri, karena gini beda antara si domba lokal dengan domba Garut itu emang beda Pri. Kalau domba lokal gini kan emang fungsi buat daging. Domba Garut ini memang buat simbol kejayaan atau simbol keberhasilan dari si pemiliknya. Jadi kalau misalkan si pemiliknya punya domba Garut yang bagus, berkualitas bagus, itu jadi simbol di lingkungannya Pri, bahwa si pemiliknya itu juga juragan. Itu beda sama ini, jadi icon, beda sama ginian. Tapi ya kadang juga domba Garut juga dipakai disembelih juga sih, dimanfaatin dagingnya. Tapi ya yang jelek-jelek Pri, yang bagus-bagusnya nggak mungkin kayak gitu. Jadi teman Panji gimana? Makin banyak ilmu pengetahuan seputar satwa dan juga petualangan kan? Dengan kalian nonton teman Panji di episode kali ini. Semoga kalian bisa tahu ya sekarang bahwa kambing dan domba itu berbeda ya teman Panji, nggak sama, oke? Jadi detailnya udah Panji kasih lihat dan juga videonya juga udah kalian lihat semua. Ya udah, sekarang waktunya Panji sama Alfri pamit karena Panji mau mandiin domba ini habis ini. Oke, dadah, salam lestari.